Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada inisiasi ke-14 atau inisiasi terakhir dari mata kuliah Kontrol dan Audit Sistem Informasi. Kali ini kita akan membahas tentang laporan hasil audit. Pelaporan hasil audit merupakan tahap akhir dari kegiatan audit. Pelaporan harus sesuai dengan norma pemeriksaan. Penyusunan laporan hasil audit juga harus mempertimbangkan dampak psikologis, terutama yang bersifat dampak negatif bagi auditi, pihak ketiga dan pihak lain yang menerima laporan tersebut. Dampak psikologis dalam tahapan persiapan audit dan pelaksanaan audit dapat ditanggulangi pada waktu berlangsungnya audit. Dampak psikologis dari laporan hasil audit, penanggulangannya akan lebih sulit karena waktu audit sudah selesai. Laporan merupakan salah satu bentuk komunikasi tertulis formal, sehingga auditor tidak dapat mengetahui reaksi auditi secara langsung. Kemudian laporan telah didistribusikan kepada berbagai pihak sehingga semakin banyak pihak yang terlibat. Karakteristik laporan hasil audit ini berisi makna penting dan sungguh-sungguh diperlukan dan hasilnya bermanfaat bagi pimpinan perusahaan, auditi dan auditor sendiri, disusun dan didistribusikan tepat waktu, ketepatan dan kecukupan bukti pendukung, kemudian menyajikan temuan dan rekomendasi atau usul solusi dengan nada yang konstruktif. Temuan yang ditulis mempunyai sifat meyakinkan, disajikan secara jelas dan sederhana. Hindarilah penggunaan kata-kata atau istilah-istilah teknis yang mungkin tidak selalu dimengerti oleh pembaca, atau dengan singkatan-singkatan yang belum dikenal secara umum. Dan terakhir, disajikan secara ringkas dengan bahasa lugas tetapi lengkap. Kemudian, bagaimana panduan membuat laporan audit? Penyajian intisari hasil audit adalah mengkomunikasikan informasi yang ada dalam laporan agar lebih efektif. Sediakan ringkasan yang berguna sehingga pembaca tidak perlu lagi menyusun catatan singkatnya, dan berikan motivasi kepada pembaca untuk menelaah isi laporan selanjutnya. Kemudian menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan audit, what was found and what was recommended berkaitan dengan audit tersebut. Pertimbangkan bahwa pembaca laporan audit adalah pejabat penting yang waktunya terbatas. Kemudian tujuan penyajian intisari hasil audit adalah catatan ringkas untuk menghindari tidak efektifnya komunikasi. Cara penyajian intisari hasil audit yaitu gunakan kalimat-kalimat yang singkat dan jelas, gunakan kata-kata yang sederhana dan tidak bersifat teknis. Gunakan sub-sub judul, garis bawahi kata-kata atau ungkapan-ungkapan penting. Berikan motivasi karena tujuan penyajian intisari hasil audit adalah memberikan motivasi kepada komunikan untuk mencoba dan menelaah isi laporan selanjutnya. Kemudian tujuan ini merupakan efek konatif dari komunikasi karena diharapkan akan menimbulkan niat bagi pembaca untuk menelaah isi laporan selanjutnya. Intisari hasil audit harus memuat hal yaitu temuan dan kesimpulan, saran dan rekomendasi, pandangan para pejabat yang bertanggung jawab, temuan dan kesimpulan. Jika dipandang perlu untuk mengungkapkan temuan dalam perspektif yang sesuai, maka intisari harus menyatakan tanggal atau periode terjadinya hal-hal yang dilaporkan. Ungkapkan setiap pembatasan yang terjadi pada pekerjaan yang akan membuat arti penting dalam perspektif yang benar. Saran atau rekomendasi harus dinyatakan secara jelas dan ringkas agar diperhatikan atau dapat merancang tindakan pihak yang bersangkutan. Pandangan atau tanggapan atau komentar dari pejabat objek audit yang berhubungan dengan temuan dan kesimpulan auditor. Apabila auditor tidak puas terhadap tanggapan tersebut, hal ini juga harus dijelaskan pada intisari. Penyajian uraian hasil audit. Uraian hasil audit biasanya terdiri dari bagian-bagian informasi umum, informasi mengenai kegiatan yang diaudit. Petunjuk penyajian informasi umum yang pertama harus dijaga agar relatif singkat. Hindarkan adanya informasi yang lebih sesuai disajikan pada bagian lain dari laporan.
Sajikan petunjuk lampiran jika lampiran ada informasi umum yang disajikan biasanya dibagi menjadi beberapa subbagian, yaitu informasi mengenai sifat kegiatan audit, informasi tentang kegiatan yang diaudit, pernyataan-pernyataan pengimbang, informasi mengenai sifat kegiatan audit. Informasi mengenai sifat audit diperlukan untuk mengkomunikasikan temuan-temuan secara jelas atau menempatkan dalam perspektif yang benar. Informasi mengenai sifat audit. Sifat audit, apakah audit keuangan, audit operasional, atau audit khusus? Ruang lingkup audit, periode yang dicakup dalam audit atau saat terjadinya kondisi yang dilaporkan. Kemudian penjelasan mengenai keterbatasan dan ungkapan bila ada pembatasan. Lokasi audit yang dilakukan apabila cukup banyak pada bagian ini diungkapkan secara umum, tetapi dijelaskan pada masing-masing temuan. Pernyataan mengenai tujuan dan latar belakang dilakukannya audit. Apa yang diharapkan dari hasil audit ini? Metodologi yang dilakukan dalam audit. Referensi terhadap laporan-laporan lain dengan menyebutkan judul, nomor, dan tanggal laporan tersebut, serta pernyataan pengimbang agar pembaca tidak menarik kesan yang lebih buruk. Informasi mengenai kegiatan yang diaudit, ada latar belakang dan tujuan kegiatan audit, sifat dan ukuran kegiatan yang diaudit, organisasi dan manajemen, informasi singkat mengenai latar belakang bidang yang diaudit untuk membantu pembaca laporan yang belum mengenal kegiatan atau bidang yang diaudit. Informasi ini biasanya disajikan cukup dalam 1-2 kalimat saja. Di dalam laporan hasil audit perlu diungkapkan mengenai organisasi dan manajemen objek audit untuk mengetengahkan bidang-bidang yang merupakan sasaran komentar atau rekomendasi yang diusulkan dalam laporan. Laporan harus menyatakan dengan singkat cara pengelolaan yang dilakukan objek audit dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Informasi ini harus dibuat sesingkat mungkin dan konsisten dengan uraian yang mencakup tentang setiap kelemahan penting. Untuk tujuan-tujuan khusus, misalnya menjelaskan siapa saja yang bertanggung jawab, maka daftar nama pejabat yang terkait dapat dikemukakan dalam laporan hasil audit. Temuan audit memuat pesan pokok yang ingin disampaikan auditor ke pembaca laporan dan merupakan alasan utama dibuatnya laporan tersebut. Dalam hal ini, auditor tentu melakukan pemeriksaan dengan mengumpulkan bahan bukti audit, kemudian melakukan analisis atau evaluasi terhadap bahan bukti audit. Pengumpulan bahan bukti audit dapat dilakukan dengan berbagai instrumen, antara lain pengamatan, wawancara atau tanya jawab, penelaahan atau studi dokumentasi, penelusuran transaksi dan dokumen sumber yang digunakan dalam kegiatan, tes atau pengujian terhadap suatu prosedur kerja atau sistem aplikasi atau program dalam sistemnya yang berbasis komputer. Pengujian program dapat dilakukan dengan mengkaji diagram. Audit dapat dilakukan dengan audit with computer, audit around the computer, dan audit through the computer. Penjelasan ahli atau menggunakan kuesioner. Ada 2 jenis temuan dari hasil audit. Yang pertama ada temuan negatif. Ini adalah temuan berdasarkan bahan bukti audit bahwa ternyata terdapat ketidaktaatan terhadap ketentuan atau peraturan, pengeluaran uang yang tidak sepatutnya, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan yang dapat berakibat merugikan perusahaan, misalnya hilang atau rusaknya aset, tidak dipatuhi prosedur kerja atau ketentuan atau kebijakan perusahaan, atau terjadinya kekeliruan maupun penyalahgunaan. Sementara temuan positif adalah temuan berdasarkan bahan bukti audit. Ternyata terdapat hal-hal yang bersifat positif dan perlu dikemukakan sebagai penghargaan atau apresiasi terhadap auditan. Teman-teman, ini adalah akhir dari rangkaian inisiasi perkuliahan e-learning mata kuliah Kontrol dan Audit Sistem Informasi. Banyak keterbatasan dalam penyampaian materi dan kegiatan proses perkuliahan. Namun dalam masa pandemi COVID-19 ini, perkuliahan online melalui e-learning STIMIK Sumedang adalah suatu keniscayaan dan kita harus menjalaninya dengan lapang dada
disertai semangat untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Terima kasih atas perhatian, ketekunan, aktivitas dalam forum diskusi, ketepatan waktu dalam pengiriman tugas dan UTS, dan selamat mengerjakan soal ujian akhir semester. Mohon maaf atas segala kekurangan, semoga kita selalu dipertemukan dalam kondisi yang lebih baik. Tetap semangat, semoga sehat selalu dan sukses untuk Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.